warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Perhatikan presentasinya ya. Iya. Karena kalau perhatian sama pacar kita nggak ada harapan lagi, apalagi sama pacar. Kita presentasi ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita perkenalan dulu ya. Iya. Kenalnya nama saya Pelajar Edawati, nama absen Bokuna. Saya sebagai pembawa materi dan ada anggota lain yang kalian bisa baca ya. Ya. Udah kenalan semua kan? Belum sih. Jadi presentasi hari ini materinya surat lamaran pekerjaan. Ya. Udah tahu kan semuanya surat lamaran pekerjaan itu kayak gimana? Belum. Surat lamaran pekerjaan itu merupakan dokumen penting ya. Ya, perlu disiapkan para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan impian, terutama para lulusan baru atau fresh graduate yang ingin mencari kerja. Ya. Tujuan dari surat lamaran tersebut untuk melamar pekerjaan agar kita dapat diterima perusahaan yang diinginkan. Ya. Nah, sekarang ada ciri-ciri dari surat lamaran pekerjaan. Yang satu, suratnya harus dibuat menarik ya. Ya. Yang kedua ya. Cara itu mudah dimengerti, tidak bertele-tele. Ya. Menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Yang ketiga, ya. Ya. Yang ketiga itu menghindari penggunaan kata atau kalimat yang membingungkan ya. Yang keempat, langsung kepada pokok permasalahan. Berarti surat lamaran pekerjaan tadi intinya ada bekerja gitu kan ya. Yang kelima, menggunakan bahasa yang sopan dan menarik. Nah, surat lamaran pekerjaan itu surat pribadi. Surat pribadi itu ada dua. Yang satu ada resmi, surat pribadi resmi. Yang kedua, surat tidak resmi. Nah, surat yang bersifat resmi itu surat yang dikirimkan kepada organisasi, perusahaan. Nah, itu contohnya ya. Kalau misalnya surat pribadi itu yang sifatnya tidak resmi, itu contohnya kayak kepada kerabat kalian atau teman kalian ya. Sekarang unsur surat lamaran pekerjaan. Unsurnya itu untuk menyusun surat lamaran pekerjaan dan memperbaiki surat dari segi struktur, diksi, dan keejaan dan kejelasan keejaan. Ya. Nah, selanjutnya ada kaidah surat lamaran pekerjaan. Kaidahnya itu penulisannya harus runtut dari awal sampai akhir sesuai dengan struktur yang ada sudah ditentukan. Sekarang fungsi surat lamaran pekerjaan. Satu, sebagai alat komunikasi untuk memberikan informasi mengenai identitas pelamar kerja. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan menerima pelamar yang tepat dalam isi pekerjaan yang dibutuhkan. Yang tiga, standar tertulis pengajuan permohonan pekerja yang sifatnya resmi. Yang keempat, sebagai salah satu bentuk permohonan kerja. Nah, di sini ada juga jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Yang satu, surat lamaran model gabungan, surat lamaran model terpisah, surat lamaran model referral, surat lamaran model tradisional. Kelima, surat lamaran melalui networking. Yang keenam, surat lamaran yang menanyakan prospek. Ya. Surat lamaran model gabungan
Ya? Sudah tahu kan? Ya, yang kedua model terpisah. Model terpisah itu tidak disertai kurikulum atau kurikulum selama tersedia di halaman berbeda. Ya. Yang ketiga model referral. Model referral itu metode seorang karyawan di suatu perusahaan membantu menghubungkan rekannya agar bisa dijadikan kandidat dalam proses perekrutan. Ya, yang keempat model tradisional tidak melibatkan revisial atau networking. Pelamar akan langsung mengirimkan lamaran pada perekrutan atau instansi tempat kerja. Yang kelima melalui networking. Nah, surat yang disampaikan tidak dibuat seorang aktif oleh karyawan instansi, tetapi surat ditulis agar pelamar mendapat referensi dari karyawan. Ya, yang terakhir ada surat lamaran yang menanyakan prospek. Surat yang dibuat untuk menanyakan lowongan pekerjaan dari suatu perusahaan yang diinginkan. Berikut ada contoh dari surat lamaran ya. Boleh kalian difoto buat nanti kalau udah lulus bisa dijadiin contoh. Saya mau kuliah Ya. Di sini ada bagian dari surat lamaran pekerjaan. Yang bagian sini itu namanya tempat dan tanggal pembuatan. Ini Iya nggak tahu. Tempatnya itu kota atau kabupaten ya. Terus tanggalnya itu, kalau misalnya ini tanggalnya itu tidak boleh disihkan, emang harus kayak gini ya buatannya ya. Iya. Oke, di sini ada perihal lamaran pekerjaan. Banyak perihal mengenai surat ini ya. Suratnya tentang apa? Kalau misalnya di sini kayak surat lamaran pekerjaan berarti di sini surat lamaran pekerjaan. Nah, terus ini Alamat surat. Alamat surat. Udah tahu kan ya? Tahu. Ini dengan hormat sampai ke sini. Ya, ini ya. Ini namanya isi surat. Oke, yang ini ada salam penutup. Di sini ada tanda tangan. Ya, udah paham kan ya? Belum? Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakih. Saya akan menanyakan tentang surat lamaran pekerjaan. Mengapa surat lamaran pekerjaan ditujukan kepada manajer personalia? Mohon diperhatikan semuanya ya. Tadi ada yang menjawab, yang bertanya, mengapa surat lamaran pekerjaan ditujukan kepada manajer personalia? Nah, itu karena manajer personalia itu yang duluan pertama menerima surat tersebut. Jadi kan biasanya surat lamaran tersebut kan ada kayak rapor, kayak kinerja kalian ya. Nah itu bisa dilihat dari di situ kalian kerjanya kayak gimana, bagus enggak, sama menurut kayak yang tidak langsung kayak misalnya di rapor gitu. Gimana Pak Tes? Udah? Saya akan menutup presentasi hari ini ya. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada yang sayang mohon diungkapkan. Asik. Hidup kesetiaan tanpa kekasih cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.